Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pertemuan kedua tentang materi landasan akidah, moral dan yuridis dalam pengembangan ekonomi Islam. Sesungguhnya Islam ini adalah agama universal yang mengajarkan kepada kita tentang makna kehidupan, karena kehidupan ini tidak bisa terlepas dari konsep doktrinisasi yang kita yakini dalam beribadah, dalam berkeyakinan atau dalam beragama. Sehingga Islam ini merupakan agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan agama yang diridhoi. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Artinya adalah sesungguhnya agama yang paling diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena ada rasa kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Jadi sesungguhnya ayat ini merupakan sebuah landasan akidah, ya. Landasan akidah bahwa Islam merupakan ajaran dasar tauhid, bahwa Islam adalah merupakan ajaran dasar akhlak dan ajaran yang berhubungan dengan aspek jiwa atau psikologi yang kita kenal, atau misalnya ajaran aspek akal atau materi, atau misalnya adat dan sosial. Islam merupakan agama yang menjadi sebuah fitrah yang harus ada pada diri manusia, yaitu fitrah manusia yang sejauh apapun manusia itu melangkahkan kakinya, maka tidak lepas dari fitrah kemanusiaan tentang keterbutuhannya terhadap doktrinisasi akidah itu. Jadi fitrah manusia adalah ada kalanya fitrah manusia itu adalah pada hal yang berhubungan tentang al-khair, ya, kebaikan, atau berhubungan tentang asyarr, keburukan. Jadi dua pilihan yang sesungguhnya menentukan apakah kita ini adalah orang yang doktrinisasinya kuat ataukah tidak. Dalam beberapa aspek tentang Islam memberikan pada manusia tentang aturan-aturan hukum, atau misalnya yang berhubungan tentang etika, moralitas, atau doktrinisasi, sesungguhnya tiga hal itu merupakan sebuah syariat. Islam adalah syariat yang lengkap, ya, yang komplit. Apapun yang kita cari di dalam syariat Islam sesungguhnya akan kita jumpai, karena di dalam syariat Islam itu mengkaji tentang ibadah, tentang ekonomi, tentang sosial, tentang politik, tentang pemerintahan, tentang HAM, ya, tentang pendidikan dan yang lain-lain. Ya, agama Islam menghormati akal manusia, yang dimana akal manusia itu terkadang bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang pantas untuk dirinya dan mana yang tidak pantas untuk dirinya. Sehingga secara umum sistem Islam itu mengatur setidaknya tiga hal, yaitu pertama,
hukum-hukum yang berkenaan dengan individu, ya, dengan Tuhannya, yaitu yang dikenal dengan istilah hablum minallah, seperti misalnya ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah haji, ibadah zakat, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah mengatur hubungan individu dengan individu, ya, antara hubungan manusia dengan manusia yang lain, yang dikenal dengan hablum minan nas, seperti urusan muamalah, ya, ji'alah, hiwalah, ya, pendidikan, sosial, politik, dan yang lain-lain. Yang ketiga mengatur berpakaian, makan, minum, dan termasuk diantaranya akhlak. Sehingga tiga hal ini adalah gambaran secara umum tentang isi dan makna daripada Islam itu sendiri. Lalu apa sih prinsip-prinsip ekonomi Islam? Jadi sesungguhnya Islam sebagai agama Allah, yaitu mengatur tentang kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sehingga perekonomian yang ada pada setiap pribadi umat muslim itu harus betul-betul memenuhi beberapa hal, ya. Ya, di antara itu adalah mampu atau bisa menyatukan antara hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia yang lain dalam satu kesatuan, ya. Ya, misalnya ketika kita melakukan transaksi jual beli, misalnya keuntungan yang kita dapatkan dari transaksi jual beli itu kalau kita hubungkan dengan konsep landasan akidah, maka secara otomatis kita keluarkan sedikit zakatnya di sana, sehingga tidak hanya terhubung dengan hubungan manusia dengan manusia, tetapi terhubung juga hubungan manusia dengan Tuhannya. Ada tiga asas filsafat ekonomi Islam yang sering kita gembor-gemborkan. Pertama, semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sehingga manusia itu hanya diberikan amanah, ya, titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mampu mentasarrufkan semua itu, ya, berdasarkan landasan-landasan yang ada dalam agama Islam. Tentunya ada beberapa kriteria, ya. Tasarruf itu ada tasarruf yang halal, ada tasarruf yang tidak halal. Yang halal itu tentunya mentasarrufkan apa yang Allah amanahkan pada dirinya, bukan mentasarrufkan apa yang diamanahkan kepada orang lain untuk ditasarrufkan oleh pribadinya sendiri, kecuali dalam beberapa aspek, ya. Yang kedua adalah untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, ya. Artinya yang Allah berikan amanah, ya, di dalam kehidupannya. Jadi manusia wajib tolong menolong, ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga tiga elemen di sana, manusia, Tuhan, dan manusia. Yang ketiga adalah nilai filsafat ekonomi Islam itu adalah beriman kepada hari kiamat, yang merupakan asas penting dalam suatu sistem ekonomi Islam. Karena dengan keyakinan ini, tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang teguh oleh mahasiswa, ya, oleh kita semua, ya, tidak hanya mahasiswa, dosen juga, dalam menjalankan ekonomi Islam itu. Pertama adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam membangun keseluruhan kerangka yang jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, sebagaimana divisualkan, misalnya ada akhlak, jadi akhlak itu adalah atapnya, tauhid, adil, ya, terus dihubungkan dengan khalifah, ya, atau dengan ma'ad, itu adalah merupakan teori ekonomi Islam, ya.
atau misalnya dihubungkan dengan sosial, ya, atau misalnya freedom to art, ya, atau misalnya hal-hal yang lain, itu merupakan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Jadi kalau kita mengenal itu ada istilah daruriyah, hajiyah, ada tahsiniyah. Jadi daruriyah, hajiyah, tahsiniyah ini adalah merupakan bentuk daripada kebutuhan manusia sesungguhnya. Kalau misalnya daruri itu adalah kebutuhan yang harus terpenuhi, ya, hajiyah itu adalah kebutuhan yang merupakan kebutuhan setiap orang, ya. Kalau tahsiniyah itu adalah sebagai penyempurna. Nah, tiga hal itu kalau kita kaji, itu akan menumbuhkan bentuk pengimplementasian daripada muamalah itu sendiri. Contohnya daruri. Konsep daruri itu sesungguhnya dilihat dari bagaimana manusia membutuhkan hal itu. Begitu juga konsep hajiyah itu bagaimana kebutuhan daripada manusia itu bisa terpenuhi. Begitu juga tahsiniyah, ya, kebutuhan yang sangat komplit itu bisa terpenuhi juga. Jadi tiga tatanan konsep ekonomi yang tidak bisa terlepas pada diri seseorang. Sehingga bangunan ekonomi Islam itu dibangun berdasarkan 5 nilai universal. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah yaitu keadilan, yang ketiga itu adalah nubuwah, kenabian. Karena di masa Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, konsep perekonomian itu sudah diterapkan pada masa itu, bahkan sebelum kenabian, yaitu proses bagaimana Nabi menjual dagangannya Siti Khadijah, yang pada waktu itu adalah merupakan majikan daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah konsep kepemerintahan, pemerintah. Ya, pemerintah itu mengatur, atau al-amir, ya, yang dikenal dengan al-amir, itu mengatur tentang tatanan perekonomian pada masyarakatnya. Sehingga dalam kaidah fikih itu sering disebutkan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi tasarrufnya imam itu, ya, ala ra'iyah, atas masyarakatnya, itu mengadopsi terhadap kemaslahatan. Jadi bagaimana pemerintah itu mengatur tentang tatanan perekonomian yang ada di negaranya, itu merupakan bentuk sebuah kemaslahatan yang ditujukan kepada masyarakatnya. Dan yang kelima adalah ma'ad, yaitu hasil. Apa hasilnya? Jadi setiap tindakan perekonomian itu tentu memiliki hasil, keuntungan. Dan setiap keuntungan itu ada beberapa aturan-aturan di dalam konsep ekonomi Islam. Jadi 5 nilai yang saya sebutkan tadi itu merupakan dasar inspirasi untuk menyusun ekonomi atau teori-teori ekonomi Islam. Nah, tetapi dalam teori yang lain juga perlu menjadi penguat tentang konsep ekonomi Islam itu, ya, sehingga akan menjadikan ekonomi Islam sebagai kajian ilmu dan sebagai kajian tentang praktek kehidupan ekonomi itu sendiri, ya. Sehingga dari nilai-nilai universal yang saya sebutkan tadi itu, ada beberapa prinsip yang harus terpenuhi juga, ya, seperti misalnya prinsip freedom to art, ya, atau social justice, ya, dan prinsip-prinsip yang lain itu adalah prinsip yang melengkapi tentang konsep ekonomi Islam itu. Di samping itu, Nabi juga mengajarkan kepada kita bahwa dalam perekonomian itu harus, dalam konsep muamalah itu harus menanamkan konsep ada rasa kenyamanan
Jadi ada rasa sama-sama tidak ada beban, tidak ada unsur yang istilahnya termarginalkan atau misalnya merasa dirugikan. Karena konsep perekonomian yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW itu adalah konsep antarodin minhuma, ya, yaitu adanya saling rasa rela di antara keduanya. Kalau dalam konsep ba'i, adanya kerelaan antara ba'i dan mustari. Kalau dalam konsep hiwalah, ada kerelaan yang ditanamkan oleh muhil, muhil rela atau muhtal rela menerima, qabulnya muhtal terhadap hiwalah yang dilakukan oleh muhil kepada muhal alaih. Itu gambaran bahwa dalam konsep perekonomian Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, itu menanamkan konsep antarodin minhuma, sehingga nilai-nilai tauhid, nilai-nilai adalah keadilan, nilai-nilai nubuwah, nilai amir kepemimpinan atau pemerintah, dan nilai ma'ad itu bisa tertanam dalam konsep perekonomian Islam itu. Sehingga kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah landasan akidah, moral dan yuridis itu tidak bisa terlepaskan dalam pengembangan ekonomi Islam. Karena hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia yang lain, dan aturan-aturan yang ada di dalam konsep perekonomian itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Sehingga kita sebagai mahasiswa hukum keluarga Islam tentunya perlu juga menanamkan konsep perekonomian itu agar supaya terbentuknya keluarga yang sakinah. Karena tak mungkin keluarga sakinah itu akan muncul kalau perekonomian keluarga itu tidak stabil. Makanya jurusan HKI ini perlu memahami tentang konsep ekonomi Islam itu, agar supaya dalam penerapan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu bisa terwujud. Ya, jadi ini adalah beberapa materi yang saya sampaikan tentang konsep landasan akidah, moral dan yuridis dalam pengembangan ekonomi Islam. Jadi nanti silahkan mahasiswa itu membuat dari sumber dari pengantar pertemuan kedua ini. Jadi diresum beberapa materi tentang akidah, moral, yuridis dalam pengembangan ekonomi Islam. Nanti dikumpulkan sekitar jam 10 malam ya. Ya, itu batasnya nanti 10 malam. Ya, satu lembar saja. Di modelnya diketik pakai Word. Jadi tidak boleh plagiat ya. Jadi silahkan cari referensi buku, ya minimal bukunya 2 ya. Ya, itu dicari, silahkan dikembangkan, nanti diketik minimal 1 lembar atau minimal lah sekitar 500 kata ya, dibuat 500 kata nanti di Word itu dikumpulkan nanti jam 10 malam. Jadi itu untuk untuk pertemuan kedua ini saya cukupkan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق